di klub. Karena kita nggak tahu juga bagaimana attitude dari Kylian Mbappe yang memang kita tahu sebelumnya di Euro tahun lalu juga menciptakan suasana yang tidak nyaman di tim nasional Prancis. Itu kan yang kita baca beritanya. Nah artinya bagus juga pemain ini nggak pindah ke Real Madrid. Tapi yang kesalahan Mbappe lakukan itu yang saya pikir tidak akan dimaafkan oleh manajemen dari Real Madrid. Karena terlihat dia itu memakai nama Real Madrid sebagai alat barter dengan Paris Saint-Germain agar dia mendapatkan penawaran yang luar biasa mewahnya. Dan ini sesuatu yang di luar dugaan saya juga teman-teman, bahwa Mbappe itu juga diberikan wewenang untuk menentukan pelatih. Nah nanti bisa juga pelatih baru yang masuk itu juga akan menuruti apa yang Kylian Mbappe inginkan. Ya saya nggak tahu sekarang namanya harus Kylian Mbappe atau Kylian Mani ya kalian saja yang menentukan. Dan jujur saya nggak kecewa atau sedih sama sekali sebagai Madridista, karena sejak saya support Real Madrid itu dari tahun 1991, saya sudah bisa mencermati bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari Real Madrid. Ronaldo saja ketika mau keluar dipersilahkan pindah klub, Cristiano Ronaldo dikasih pindah, Sergio Ramos ketika manajemen dari Real Madrid tidak cocok dengan beberapa klausul di dalam kontrak untuk perpanjang kontrak dari Sergio Ramos, dia juga dilepas. Varane, ketika Manchester United menawar Varane dan Varane juga menyatakan ingin mendapatkan tantangan baru, dia juga dilepas. Iker Casillas justru ketika mereka tahu bahwa performanya mulai menurun dilepas. Raul Gonzalez juga sama seperti itu, Davor Suker, Mijatovic, Fernando Hierro, dan mereka semua juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh manajemen dari Real Madrid untuk membesarkan mereka. Ini bedanya loh, ketika Zidane bermain di Juventus dan ketika Zidane bermain di Real Madrid, kita bisa melihat image yang berbeda dari Zinedine Zidane. Ketika dia bermain di Real Madrid, baru dia dinyatakan sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa. Baru terlihat bagaimana skill-skillnya itu penuh daya magis yang luar biasa yang membuat Real Madrid menjadi tim yang atraktif pada saat itu, bukan saja di La Liga tapi juga di Eropa. Yang sekarang saya ingin menunggu apakah langkah dari UEFA. Ya, apakah langkah selanjutnya? Karena kalau yang saya melihat bahwa PSG ini atau presiden dari PSG ini, Nasser Al-Khelaifi, lebih bahaya daripada ide dari Super League. Karena jelas dia melanggar financial fair play. Kalau nggak salah nih PSG ini kan musim lalu juga secara finansial kan tidak untung ya, loss ya. Kalau nggak salah seperti itu, saya pernah baca beritanya. Dan sekarang mereka sanggup memberikan kontrak yang begitu besar kepada Kylian Mbappe. Nah ini yang sekarang kita tunggu, apa yang akan dilakukan oleh para petinggi di UEFA. Daripada hanya mereka mengejar Real Madrid karena ide Super League tersebut kan. Nah sekarang juga Kylian Mbappe harus berhati-hati. Apalagi nanti jika PSG ketemu Real Madrid lagi. Bisa saja itu terjadi teman-teman. Bisa saja musim depan nanti PSG ketemu Real Madrid lagi. Itu yang saya ingin tunggu. Bagaimana nanti Kylian Mbappe bisa mengatasi pressure dari para supporter di Bernabeu dan juga ketika nanti dia berhadapan dengan pemain-pemain Real Madrid lainnya, khususnya Wak Haji Karim Benzema yang merupakan kembaran saya. Ya, jika teman-teman melihat update dari Karim Benzema di story IG-nya, maka dia memberikan postingan yang mengisyaratkan bahwa Real Madrid itu jelas lebih besar daripada dirinya. Karena ada logo dari Real Madrid dan ada juga tangan dari Karim Benzema. Nah itulah baru betul-betul sosok seorang pemain sepak bola yang loyal dan juga tentunya profesional yang tidak hanya mengejar uang. Tidak ada salahnya bagi pemain sepak bola juga untuk mendapatkan penawaran yang jauh lebih baik. Gak masalah, apalagi karir mereka kan pendek. Tapi selain itu etikanya juga harus benar. Ini yang dilakukan Kylian Mbappe adalah memakai penawaran dari Real Madrid untuk menaikkan penawaran dari PSG, kemudian penawaran yang sudah dinaikkan PSG dipakai lagi untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik dari Real Madrid, kemudian sebaliknya juga dia memberikan lagi penawaran terbaik dari Real Madrid kepada pihak PSG agar dia mendapatkan penawaran yang fantastis ini. Dan seperti yang tadi saya katakan, tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Itu bukan saja di Real Madrid, tapi juga di Manchester United. Teman-teman harus ingat, ketika masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson, David Beckham, Ruud van Nistelrooy, ya siapapun lah di sana.
Pokoknya nggak ada tempat jika mereka memang bertingkah laku secara arogan atau juga melakukan hal-hal di luar sepak bola yang membuat Sir Alex Ferguson itu melihat bahwa penampilan mereka terganggu di atas lapangan. AC Milan, apa yang mereka lakukan musim lalu ketika Hakan Calhanoglu dan juga Donnarumma tidak bisa menyepakati kontrak baru karena mereka menginginkan penawaran yang jauh lebih baik, akhirnya mereka melepas Donnarumma. Apa yang Donnarumma dapat? Menjadi juara di Liga Petani. Sama juga dengan klub-klub lainnya seperti Barcelona. Ketika mereka tidak bisa memperpanjang kontrak dari Messi, mereka akhirnya melepas Messi daripada mereka mengorbankan pemain lain untuk mempertahankan Messi. Ya, tapi apa yang dilakukan Kylian Mbappe tentu sesuatu yang sangat amat berbahaya bagi sepak bola, teman-teman. Karena jelas terlihat pemain ini cerdik, bukan cerdas. Cerdik means cunning. Pemain ini licik. Pemain ini licik. Usianya masih sangat muda, tapi dia coba untuk mendapatkan sejumlah uang yang begitu besar. Dan bukan saja dia mengincar uang, kalau feeling saya dia juga ingin terus berada di zona nyaman. Dengan berada di PSG, ya siapa yang bisa mengganggu-gugat dia sekarang? Dengan sekarang kewenangan yang dia dapat. Ya kan? Artinya kan dia punya kuasa yang luar biasa di sini. Which means secara tidak langsung Neymar dan Lionel Messi itu adalah anak buahnya dari Kylian Mbappe. Ini Kylian Mbappe ini jelas sudah COO dari PSG, teman-teman. Dan saya sarankan kepada kalian yang merupakan Madridista, jangan sedih, jangan kecewa. Kalau kesal wajar, karena pemain ini memakai nama dari Real Madrid sebagai alat untuk mendapatkan penawaran yang menggiurkan dan fantastis dari PSG. Dan kita tunggu nanti ketika PSG bertemu Real Madrid lagi, kita tunggu. Dan jangan salah, Florentino Perez tidak akan tinggal diam. Florentino Perez is the godfather, oke? Kita semua tahu apa yang bisa dia lakukan. Pasti godfather ini atau Opa Perez akan melakukan langkah yang lebih konkret dalam urusan mendapatkan pemain baru lainnya. Mungkin juga Gabriel Jesus, ya mungkin juga dia akan coba untuk menarik Riyad Mahrez, or maybe Mohamed Salah yang belum perpanjang kontraknya di Liverpool. Ya kita tunggu sekarang siapa pemain baru yang akan gabung ke Real Madrid. Dan sebelum saya menutupi analisa saya ingin juga menjelaskan kepada teman-teman bahwa sebetulnya Real Madrid itu tidak mengincar Haaland, tapi Real Madrid memang mengincar Mbappe karena Real Madrid punya slot untuk Mbappe yang mungkin bisa bermain di kanan atau kiri. Apalagi Eden Hazard kita tahu tidak berkembang sejauh ini karena sering cedera. Untuk sementara mereka masih punya Karim Benzema. Membeli Haaland bisa juga merusak keseimbangan dari tim. Karena saya yakin Benzema masih bisa bertahan 1 atau 2 musim ke depan dalam urusan mencetak gol. So, kita tunggu nanti pemain mana yang akan gabung ke Real Madrid. Rencananya akan ada beberapa pemain muda yang akan dibeli di musim panas ini. Ya kita tunggu saja langkah berikutnya dari Real Madrid. Jadi kepada kalian yang merupakan Madridista, tetap semangat. Tanpa Kylian Mbappe, Real Madrid masih bisa menjadi juara dari La Liga musim ini. Tanpa Kylian Mbappe, Real Madrid masih lolos ke final Liga Champions. Mau kalah atau menang nanti kita lihat. Tapi pada faktanya, Real Madrid is a team full of magical players. Siapa saja yang bermain di Real Madrid, pasti permainannya berbeda daripada sebelum dia bermain di Real Madrid. Itu sudah saya lihat sejak tahun 1991. Hala Madrid, no hit, only football. Salam sepak bola.